Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dalam hati ya. Untuk berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Siapa yang tidak hadir hari ini? Naila, Najwa. Kenapa? Sakit ya. Baik, jadi dua orang ya yang tidak hadir hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengulas tentang materi sebelumnya, yaitu tentang yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, apa saja tugas-tugas Abu Lapa Ur-Rasyidin ya dalam menjalankan pemerintahannya? Terus? Apalagi? Dan selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, bisa meneladani sikap-sikap yang diajarkan oleh para khalifah, terutama dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, terus tanggung jawab dan disiplin. Nah, contoh disiplin bagi kalian sebagai siswa apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya alur kegiatan belajar, yaitu yang bertema substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita sudah pernah belajar tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin? Sudah pernah belum? Atau membaca dari internet, dari buku, dari jurnal? Belum? Baik, kalau begitu. Dalam penguatan profil pelajar Pancasila, itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu yang pertama berkeadaban, kedua yaitu keteladanan. Yang selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama yaitu apa yang melatar belakangi dilakukannya kuantifikasi Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud Futuhat Al-Islamiyah. Nah, di sini kita akan membahas tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, instruksi untuk kalian yaitu mengidentifikasi ya masalah yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, baik itu permasalahan ataupun peristiwa ya. Peristiwa apa saja yang terjadi pada masa pemerintahan, misalnya Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, apa peristiwanya atau kebijakan apa yang membuat Islam semakin berkembang ya. Kemudian Utsman bin Affan, apa saja kebijakannya. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib ya. Jadi kita mengidentifikasi masalah atau kebijakan apa saja yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian Bapak akan menampilkan video peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Assalamualaikum, sahabat Hijabul. Di video ini kita akan membahas perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Perang Riddah adalah serangkaian tantangan militer
melawan pemberontakan beberapa suku Arab yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun antara tahun 632 hingga 633 Masehi atau bertepatan 11 hingga 12 Hijriah. Gerakan murtad ini dipicu oleh banyak kabilah dan didukung oleh orang-orang munafik serta orang-orang kafir, bahkan disokong pula oleh Kekaisaran Persia dan Romawi. Ketika berita itu sampai kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau merespon dengan keras, yaitu dengan mengambil jalur militer. Abu Bakar sangat memahami hakikat pemberontakan tersebut, sehingga Abu Bakar yang terkenal lembut memandang penanganannya harus dengan tegas dan keras. Sempat terjadi perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam mengatasi gerakan murtad dari golongan kaum yang menolak membayar zakat. Umar mengusulkan agar mengampuni mereka yang enggan membayar zakat, sebab masih menjalankan kewajiban lain yaitu sholat. Namun, Khalifah Abu Bakar dengan tegas menyatakan bahwa siapa saja yang tidak mau membayar zakat sama dengan memutuskan Islam, sebab zakat merupakan pilar penting dalam Islam beserta kabilahnya adalah mereka yang meyakini bahwa sebab langsung kepemimpinan Quraisy atas Jazirah Arab disebabkan kenabian Muhammad SAW, sehingga mereka ingin nabi dari kalangan mereka bisa menguasai Arab dan menjadi raja. Hal ini tampak pada seruan Musailamah Al-Kadzab di tengah-tengah sukunya, yaitu Bani Hanifah. Kemudian Quraihah Al-Asadi dari Bani Asad, Aswad Al-Ansi di Yaman, dan Sajah bin Haris dari Bani Tamim. Kabilah-kabilah tersebut membela nabi-nabi mereka karena fanatisme buta terhadap kabilahnya. Adapun kelompok yang menolak membayar zakat adalah mereka yang pernah menunaikan zakat di masa Rasulullah, namun enggan membayar zakat di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menganggap zakat hanya bagi Rasul saja dan menganggap membayar zakat sebagai upeti, sehingga tampak keterpaksaan dalam membayar zakat. Dan wafatnya Nabi merupakan momentum yang pas bagi mereka untuk tidak membayar zakat. Dengan demikian, gerakan murtad ini tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengambil jalan militer untuk memadamkan pemberontakan orang-orang yaitu Futuhat. Lalu dari mana jalan pertandingan penjajahan? Futuhat bisa diartikan pembebasan atau pembukaan. Pembukaan maksudnya membuka akal manusia yang selama ini tertutup oleh kabut kekufuran. Sedangkan pembebasan maksudnya adalah membebaskan wilayah yang ditaklukkan dari penjajahan pihak lain. Jadi, realitasnya, Futuhat adalah ajakan untuk memeluk Islam dan menjadi bagian dari pelindungan Islam. Sedangkan penjajahan, tujuannya hanya satu, yaitu eksploitasi atas pihak yang dijajah. Jadi, motif dan tujuannya memang jelas berbeda. Motif dan tujuan yang berbeda tentu saja melahirkan cara yang berbeda pula. Hal ini sangat berbeda dengan Islam yang menjalankan perangnya atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aktivitas yang harus dilakukan sebelum perang, yakni mengajak mereka terlebih dahulu memeluk Islam atau dakwah. Kalau rakyat berburu tidak mau masuk Islam, mereka ditawari masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam seraya membayar jizyah, meskipun mereka tetap pada agama mereka. Sedangkan ke Syam, Abu Bakar mengirim 4 pasukan, di antaranya pasukan Ubaidah bin Jarrah, pasukan Yazid bin Abi Sufyan, pasukan Surah bin Hasan, dan pasukan Amr bin As. Dalam ekspedisi di Syam, pasukan Islam mendapat perlawanan sengit dari pasukan Romawi di Zabiun. Untuk menambah kekuatan di Syam, Khalid bin Walid yang telah berhasil menaklukkan Hira diperintahkan untuk membantu pasukan Muslimin di Syam. Pasukan gabungan Muslimin berhasil menaklukkan Syam, lalu diiringi dengan berhasilnya menaklukkan Yerusalem atau Palestina dalam peperangan Ajlan. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah, ekspansi tetap dilanjutkan oleh Khalifah berikutnya, Umar bin Khattab. Salam, silakan buat kelompok ya. Sok, mulai untuk membuat kelompok. 3, sekarang Bapak akan memberikan LKPD. Nanti di sini ada instruksi tentang diskusi kelompok ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin berdasarkan tayangan video tadi ya.
Silakan untuk dikerjakan diskusinya. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan. Sok isian nama kelompoknya. Sudah selesai diskusinya? Nah, setelah selesai diskusinya, kalian buat laporan diskusi tersebut dalam sebuah poster ya. Silakan bahan-bahannya yang sudah disiapkan untuk dipergunakan. Silakan. Masuk ambil dulu. Silakan waktu pengerjaannya dikasih waktu 10 menit ya. Udah selesai membuat posternya. Nah, setelah kita selesai membuat poster, kita akan melakukan aktivitas marketplace. Ada yang tahu? Marketplace. Tahu? Yaitu kegiatan jual beli informasi ya. Jadi kalian misalnya dari kelompok 1 membeli informasi dari kelompok 2. Nah, hasil informasinya dicatat oleh yang membeli. Nanti setelah selesai itu dibacakan ya masing-masing kelompok. Mengerti? Siap. Ayo harus setengah. Silakan masing-masing kelompok kalau sudah bacakan hasil jual belinya, transaksinya ya satu orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari informasi dari kelompok 3 yaitu tentang menyempurnakan mushaf Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Islam semakin menyebar di sepanjang jazirah Arab. Penduduk di suatu daerah umumnya mengaku sekaligus menggunakan bacaan Al-Quran dan para sahabat dan kakak. Dari kelompok 1 seperti perluasan dakwah Islam, ada 3 hal yang menjadi pegangan, yaitu dianjurkan masuk Islam, boleh menolak masuk Islam, dan jika menghalangi dan menyerang, mereka akan diperangi. Kemudian perang Riddah, yaitu perang yang melawan kemurtadan. Saya mengambil dari kelompok 3, yaitu pembentukan angkatan laut. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membentuk angkatan laut yang bertujuan untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan.
Hal itu atas usulan dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur, dan Abu Bakar yang langsung dihadapkan pada gejolak yang diakibatkan oleh kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Sekarang coba simpulkan dari hasil belajar kita. Coba siapa yang akan menyimpulkan? Silakan. Ya. Kebijakan dan strategi kepemimpinan Umar bin Khattab, diantaranya mendirikan Baitul Mal, melakukan perluasan wilayah dakwah Islam ke Suriah dan Persia, membentuk lembaga negara di bidang keamanan negara, dan menetapkan kalender Islam. Kebijakan dan strategi kepemimpinan Utsman bin Affan, diantaranya menyempurnakan kualifikasi mushaf Al-Quran, menyatukan perbedaan pelafalan Al-Quran, membentuk angkatan laut, dan memperluas wilayah dakwah Islam melalui jalur darat dan laut. Dan yang terakhir, kebijakan dan strategi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, diantaranya mengganti pejabat yang kurang kompeten, membenahi keuangan negara, memajukan bidang ilmu bahasa, dan memajukan bidang pembangunan. Tentang refleksi hari ini yaitu yang pertama, apa tujuan dilakukannya kualifikasi Al-Quran? Silakan yang mau menjawab. Bapak, Agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam. pedoman bagi umat Islam. Kemudian selain itu, untuk menghindari karena banyak yang gugur pada saat perang Riddah, sehingga dilakukan pembukuan Al-Quran. Karena pada saat itu Al-Quran dihafal oleh para sahabat, bukan dicatat, sehingga banyak yang gugur pada perang Riddah. Nah, otomatis kebijakan Abu Bakar As-Siddiq melakukan kualifikasi Al-Quran supaya Al-Quran tetap bisa dibaca oleh umat Islam sampai kepada kita. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan soal tes tulis akhir dari pelajaran strategi dakwah Al-Quran. Ini diisi oleh masing-masing. Sudah? Silakan isi tes pilihan gandanya. Bapak kasih waktu 5 menit. Tulis ada di situ kolom nama dan kelas. Sudah? Baik, silakan kalau sudah dikumpulkan ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak meminta refleksi kepada kalian tentang pembelajaran yang sedang dilaksanakan hari ini. Apakah berhasil dalam pembelajarannya atau dalam perencanaan yang Bapak ajarkan? Kemudian apa saran dari kalian supaya pembelajaran yang kurangnya bisa ditingkatkan? Nanti isinya di Google Form ya, nanti Bapak akan share Google Form, nanti diisi di sana ya. Nah, untuk sekarang dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.